Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bubi Heret. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Juli yang judul Kasihan Terlanjur Login, Baru Sadar Ajaran Yesus Lebih Baik. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak masuk akal, maka orang itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti Godong Ditania yang sedang berupaya mengibuli calon mualaf baru. Kita kan pakai logika saja, ya. Teksnya jelas, dikala ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Ini kan jelas sekali, kayak kita tuh seperti memberi peluang orang untuk melakukan kejahatan. Ingat, menampar pipi kanan lain adalah suatu kejahatan, suatu kesalahan. Kita nggak boleh menyakiti orang lain, ya. Nama pipi orang adalah suatu kejahatan. Kenapa? Karena melakukan kekerasan pada orang lain dengan menampar pipi kanannya, ya. Lalu Anda kasih peluang dia untuk menampar pipi kirinya juga. Berarti Anda sedang membuka peluang kepada orang untuk berbuat lebih jahat pada Anda, gitu loh. Masuk akal tidak? Nggak masuk akal. Kalau yang logis pun ya, dan ini yang paling paling sering melakukan, kita kan lihat dari kebanyakan orang general. Ketika orang tampar pikirannya, apa yang terjadi? Ya, ada 3 opsi biasanya. Pertama, dia lari. Sehingga orang yang menampar pikirannya itu nggak bisa lagi nampar pikirannya, karena dia harus lari. Kedua, dia tampar balik. Sehingga orang itu mikir untuk nampar lagi. Aduh, sakit juga ditampar ya. Ternyata dia membalas loh. Dia mau nampar lagi, mikir ya. Minimal ada perlawanan. Gak segampang itu dia menampar lagi. Ketiga, dia lapor polisi. Lari lapor polisi. Sehingga orang ini tangkap, masuk penjara. Minimal dia kena kasus itu guys. Nah, itu cara logis dilakukan. Nah, dengan cara ini, kita bisa memaafkan. Ketika dia lari, dia bilang, udah nggak apa-apa, aku maafkan kamu, tapi jangan nampar lagi ya. Dia lari terus gitu kan, tetap bisa maafkan. Atau dia misalnya kita balas tampar, kamu nggak nampar aku, aku balas, udah ya aku maafkan kamu ya, jangan nampar lagi ya. Tetap bisa memaafkan di situ guys, walaupun dia tampar balik gitu, karena dia menampar dengan yang sewajarnya, sesuai dengan kadar yang diterima gitu. Atau ketika lapor polisi, bukan berarti dia itu tidak maafkan, dia maafkan, cuman dia mau orang dihukum. Karena kalau tidak begitu nanti tidak ada efek jerah. Itu. Dia memaafkan perbuatan menamparnya, tapi dia ingin memberikan pelajaran pada orang ini, gitu loh. Jadi memberi maaf atau mengampuni itu tidak hanya dengan memberikan pipi kiri. Itu justru lebih fatal. Akibatnya apa? Kan kita pernah dengar kata Bang Napi, kejahatan terjadi ketika ada kesempatan. Anda ngasih orang itu kesempatan. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kan kesempatan namanya itu. Sama kayak apa ya, kita tuh harus melindungi diri guys. Ketika ada, jangan lagi orang tuh nampar kita, ada gelagat yang menyakiti kita, harusnya kita kabur atau kita siap-siap ini menampar ini, kita harus siapkan tangisan harusnya, atau kita lari. Ini tidak, ini gelagat menampar nih, kan kasih pipi kiri, berarti kan kasih pipi kanan, berarti dia tuh nggak peduli sama pipinya, tampar lah. Nih kalau kurang pipi kiri juga, kan gitu logikanya guys. Ini kan logis sekali gitu loh. Masuk akal tidak? Gak masuk akal guys. Ini Anda tuh diajak untuk berpikir nggak mau, malas gitu kan. Ini kan logis sederhana. Perintah jelas ya. Jikalau engkau ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Kasih juga. Disuruh kasih guys, pipi kiri. Berarti kasih, sama kayak kasih orang untuk kesempatan untuk nampar pipimu lebih jauh lagi gitu loh. Ini masalah guys. Ya. Orang itu melakukan kesalahan itu jangan kita kasih peluang. Ini Anda sudah kena dia, itu ada kasih peluang lagi berikutnya. Ini gimana ceritanya, coba logikanya kan? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ngasihin iblis. Kan iblis musuh kita. Enggak lah. Gimana caranya ngasihin iblis? Susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasih dia.
Kita kan ngusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya, dia usir makanya. Kenapa kita nggak kasih, kan dia musuh kita? Seharusnya kita temenin juga ya. Temenin mau. Makanya Mau ketemu sama iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dia jahat. Itu kan fakta. Ketika ada orang kerasukan iblis, diusir iblisnya kan? Anda lihat tuh film-film pengusiran roh halus di dunia Kristen. Datang pendeta, datang berdewati, iblis, nyala, pergilah iblis itu kan. Lah, kalau memang mengasihi, kan iblis itu kan musuh yang nyata. Kenapa dibilang musuh? Dia ganggu kita. Buktinya orang sampai kesurupan. Itu kan mengganggu sekali itu. Coba, orang yang baik-baik tiba-tiba kesurupan sampai dia melakukan hal yang membahayakan orang lain, itu kan musuh yang nyata itu. Ya. Dan setan tuh memang, iblis itu bukti musuh kita. Buktinya dia pengen masuk neraka kita, diganggu kita terus itu kan. Supaya kita tuh kayak gitu tadi, mengganggu kita terus itu kan. Nah, kalau memang mengasihi kan, ya kok diusir gitu loh. Berarti kan itu kan dogma tuh hanya sebatas siasat. Harusnya kan iblis tuh harusnya dikasihi. Ya udah, nggak apa-apa iblis, kasuki aja orang itu, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa lah, pokoknya suka-suka kamu lah. Kan nggak itu yang terjadi. Dogma itu ditinggalkan. Ketika berhadapan dengan iblis, dogma itu tinggalkan, guys. Artinya dogma itu cuman menjadi saat-saat tertentu, dan seringnya bahkan bukan saat tertentu aja, seringnya itu hanya dogma itu jadi hiasan, guys. Praktiknya itu nol besar gitu kan. Contoh lagi, di channel saya Anda lihat banyak sekali komentar terhadap saya itu ya. Saya tidak pernah ngomongin tentang mereka. Ya, saya ngomongin bahas tentang perbandingan agama Islam dengan Kristen. Bukan ngomongin tentang mereka. Tapi mereka nyerang pribadi saya. Artinya kan mereka tidak merasakan adanya kasih. Ingat, artinya saya belum pernah menampar mereka. Karena saya tidak pernah ngomong tentang mereka. Tidak pernah menjelekkan mereka seperti mereka tuh menghina saya. Artinya mereka belum saya tampar, mereka sudah tampar saya duluan. Artinya mereka sedang meninggalkan dogmanya. Dogmanya kan tadi manis itu, indah. Jika ditampar pikiranmu, kasih pikiranmu. Ini belum ditampar pikiran, dia udah nampar pikiran orang lain duluan. Bahkan nggak cukup dia menghina saya berkali-kali. Berarti dia sedang menampar pikiran saya berkali-kali gitu kan. Nah, jadi itulah buktinya bahwa itu dogma yang too good to be true. Hanya hiasan. Prakteknya ini semakin banyak Anda lihat umat Kristen seperti itu, semakin terbukti bahwa itu hanya dogma, itu hanya hiasan saja, guys. Ya. Makanya lihat channel saya, Anda baca kolom komentarnya, itu banyak sekali tuh umat Kristen yang menghina saya, itu banyak sekali. Pas saya tidak pernah ngomongin tentang dia, nggak pernah. Ya, harusnya kalau kita kan punya argumentasi perbandingan agama, ya dia bahas itu saja komentarnya. Kenapa kok menghina saya gitu kan? Nah, itu yang saya bilang bahwa contoh kita lagi bahas tentang mobil nih, menurut saya mobil ini yang terbaik, mobil ini yang tidak terbaik gitu kan. Tiba-tiba dibilang, kamu goblok, kamu bodoh. Nah, itu kok lari ke situ gitu loh. Nah, itu sama gitu yang mereka lakukan. Ya. Mereka nampar saya duluan, kan kita sedang bahas tentang suatu hal yang lain gitu loh. Artinya itu dogma hanya hiasan saja, guys. Itu too good to be true, ya. Enggak, pada prakteknya itu nol besar, guys. Nah, misalnya rumahnya kedatangan perampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Mau merampok, punya maksud jahat kan? Gimana ngasihin perampok? Ini kasih ambil TV-nya gitu. Ini ambil duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya teman perampok. Enggak. Cerdas loh, guys. Cerdasnya aja untuk berpikir cerdas. Ya, masuk akal nggak kalau kita tetapkan kasihlah musuhmu? Ternyata nggak masuk akal. Contoh yang jadi musuh kita adalah iblis, atau setan, atau perampok. Karena gini loh, perampok itu adalah musuh. Bukan hanya musuh kita, musuh bersama. Anda bayangkan betapa, kenapa Pak polisi itu sibuk ketika kita tuh lagi mau mudik, lagi ninggalkan rumah berhari itu sibuk dia. Tolong titipkan rumah sama tetangga. Karena perampok itu musuh bersama. Bahkan ketika ada mulai marak kejadian perampokan di suatu wilayah, itu warga inisiatif untuk bikin ronda keliling. Ronda. Untuk mengantisipasi perampokan. Karena itu musuh bersama. Jadi, rampok itu, kriminal itu musuh bersama, guys. Orang nggak rela dia itu mengalami kejadian kriminal, nggak rela orang. Makanya orang tuh bikin pos ronda, ya kan? Bayar polisi, menggaji polisi untuk biar kriminal itu dituntaskan gitu.
Karena kriminal adalah musuh bersama, termasuk pelaku kriminalnya. Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Namanya di rumah kita yang datang ngerampok, masa orang dalam gimana? Nggak mungkin kan, berarti nggak logis dong. Nah itu makanya, ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Too good to be true, artinya terlalu muluk-muluk gitu, nggak bisa diterapkan. Nggak baik untuk Kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Kalau di Islam, nih di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat kita boleh balas yang setimpal. Ya, kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tanpa berpikir dikasih pelajarannya. Jadi opsinya terbuka. Kita kalau merasa bahwa kita nggak bisa terima, kita boleh balas dengan setimpal. Ditampar sakitnya segini, misalnya, nah kita tampar dengan sakit segitu juga, setimpal, boleh lebih ya. Opsi itu terbuka. Nggak boleh kita kasih dengan kasih pipi kiri kita juga. Ini tampar pipi kiri juga gitu kan. Itu opsi untuk balas tampar tuh tertutup. Kita dipaksa untuk, bahkan disuruh untuk kasih pipi kiri. Apa itu baik? Apa semua orang mampu? Enggak, orang banyak nggak mampu. Makanya harus dikasih opsi. Jadi bagi yang mampu silahkan begini, yang nggak mampu ya begini. Sama-sama benar kan segitu. Tapi ini nggak benar guys. Karena yang berlaku adalah kasihlah musuhmu. Artinya tanpa perikanan kasih pipi kiri. Itu yang berlaku. Orang tuh tutup peluangnya, opsinya untuk balas itu ditutup. Itu masalahnya guys. Harusnya kan dikasih opsi. Ya. Karena ini namanya tentang ngomong tentang keadilan. Maka dunia kita mengenal adanya hukum. Orang bersalah dihukum. Ya, ada hukumannya. Nggak bisa kita kasih penjara, nggak bisa. Harus ada hukumannya. Itu guys. Itu logika yang berlaku. Ya. Itu juga lebih jelas ya. Iya. Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh berlebihan. Iya. Tapi kalau kita mengampuni, itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Jadi lebih baik maksudnya adalah yang ini udah baik. Ini bisa gini. Karena kalau kamu lebih baik itu nggak ada berhenti, nggak berputusnya guys. Contoh dalam Islam misalnya, kita sudah mau saja kita tuh sholat 5 waktu yang wajib itu sudah baik. Lebih baik kalau kita sholat sunnah 2 rakaat, lebih baik lagi kalau 3 rakaat, lebih baik lagi. Itu nggak akan habis-habisnya. Nah, Anda kalau nutup opsi yang cukup sholat 5 waktu, kacau nanti. Ya, langsung ambil ujungnya. Ngapain kamu sholat 5 waktu? Kerjakan 5 waktu. Sholat sunnah 4 rakaat, oh masih kurang. Lebih baik 6 rakaat, oh masih kurang. Lebih baik lagi 8 rakaat. Nggak habis-habis guys. Akhirnya orang dipaksa semuanya harus sholat 5 waktu, sholat 1000 rakaat. Kan kacau tibanya. Meskipun itu lebih baik. Jadi nggak semua lebih baik itu adalah harus dikerjakan. Enggak, tergantung pada kemampuan. Contoh, Anda latihan keras sehari, atau misalnya gini, Anda lebih baik juara Liga Champion. Tapi kalau Anda udah masuk final, udah baik gitu. Artinya ketika Anda tidak dapat juara Liga Champion, berarti Anda nggak boleh, harus dapat Liga Champion. Itu pemaksaan nggak? Pemaksaan namanya guys. Islam nggak seperti itu. Ya, jadi kalau sudah baik sudah cukup. Anda mau lebih baik silakan, tapi tidak ditutup opsi untuk berubah. Cukup baik aja nggak ditutup guys. Itulah indahnya Islam. Kita tidak pernah melakukan pemaksaan harus lebih baik, enggak. Ya, itu adalah opsi yang boleh diambil, boleh tidak. Ya, yang penting Anda cukup baik saja udah mantap itu kan. Sebenarnya topik mereka berdua ini adalah mengenai ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi logika yang diajukan oleh Kodolitan ini sebenarnya tidak masuk akal ya, atau salah gitu. Dia tidak memahami Alkitab dengan benar ya, makanya sih dia mualaf ya. Menurut dia ajaran kasih itu kan dipahami dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Kasihilah musuhmu. Jika tim perikanan dikasih pipi kiri. Ini kan jelas sekali perintah untuk memberikan orang peluang untuk melakukan kejahatan. Musuh yang harusnya kita perangi, kita harus kita lawan, malah kita kasihi.
Kecuali musuh itu sudah menyerah. Misal gini, kita mengajarkan ya, kalau musuh udah menyerah nih, udah aku nggak mau lagi mengganggu kamu, aku nyerah. Itu baru kita kasih musuh yang sudah tobat. Kalau musuh yang masih musuh kita, ngapain kita kasih? Ya kita perangi, kita lawan, biar dia berhenti dari perbuatan dia musuh kita, guys, gitu loh. Kasih itu ya, kalau kamu dirampok, ya akhirnya kasih aja semuanya. Kalau barangmu dicuri, ambil aja semuanya. Ya nggak seperti itu. Maksudnya ajaran kasih itu adalah tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, masalah gini, kalau kamu tampar pipi kananmu, jangan tampar orang itu. Nah, itu baru. Ini kan ada kalimat selanjutnya. Jikalau tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kan suruh kasih, guys. Kasih pipi kiri, itu perintahnya loh. Kalau kita pakai kan, kalau kamu dirampok, kasih lagi, kasih lagi. Karena ada kata-kata kasih lagi. Kasih juga pipi kirimu. Makanya ini kan tekstual. Itu disampaikan dengan pemahaman saya benar-benar. Beda ya nih. Kalau kalimatnya begini nih ya. Jikalau engkau tampar pipi kananmu, jangan balas. Itu baru sesuai dengan apa yang sampai Juli. Tapi kan nggak begitu kalimatnya. Kalimatnya adalah kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kasih lagi gitu loh. Itu masalah situ. Jadi apa yang disampaikan nggak sesuai dengan teksnya. Itu yang masalah di situ, guys. Coba kalau disampaikan sesuai dengan teksnya. Kan saya katakan bahwa beri juga pipi kirimu. Teksnya bukan bilang bahwa jika tampar pipi kanan jangan tampar balik, kan nggak begitu. Nggak boleh balas nampar, kan nggak gitu. Tapi malah disuruh kasih lagi pipi kirimu gitu loh. Ini yang sampaikannya ini nggak sesuai dengan ayatnya gitu, dengan dalilnya. Dalilnya ngomong bahwa jangan tampar balik, enggak, tapi kasih pipi kirimu. Kasih juga pipi kirimu, guys. Nah, Yesus mengatakan apa sih tentang itu? Mari kita membuka di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini adalah ajaran yang sebenarnya tidak masuk akal yang diajarkan oleh Yesus. Ini adalah puncak yang tertinggi dari ajaran itu, gitu ya. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, orang yang merugikan kita. Kita tidak boleh membalas, justru kita mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya mereka... Di situ tidak boleh membalas ya, nggak ada. Kasihilah musuhmu, itu saja dikatakan. Jangan tambah-tambah, nggak boleh balas. Dikonekkan dengan tadi, yaitu jika tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu harus dikonekkan, guys. Itu dalil berhubungan. Kan yang kasih adalah jika tampar pipi kananmu, apa sambungannya? Apakah nggak boleh balas? Enggak. Tapi kasih pipi kirimu juga. Jadi ini, guys, ya nggak sesuai dengan dalilnya. Kalau nggak boleh balas, nggak ada dalil yang bilang nggak boleh balas, yang nggak ada ya. Tapi jika tampar pipi kanan, kasih pipi kirimu, itu dalilnya. Disuruh kasih lagi, guys. Kasih pipi kirimu. Nggak ada situ katakan bahwa jika tampar pipi kananmu, jangan balas, nggak ada. Tapi disuruh kasih pipi kirimu juga, gitu kan. bertobat supaya mereka mendapat belas kasihan Tuhan, gitu ya. Ini maksud dari ayat ini. Bukan berarti kalau kamu diapa-apain diem malah dikasih, bukan itu maksudnya. Ya, tolong ubah dalilnya ya. Jangan lagi jikalau tampar pipi kananmu, ya jangan diam, harusnya gitu. Atau jika pipi, jadi harusnya gini, kalau mau logika dulu harusnya gini bunyinya ya. Jika tampar pipi kananmu, jangan diam dan jangan balas, harusnya gitu. Tapi tidak, punya adalah beri juga pipi kirimu. Itu masalahnya, guys. Jadi apa dalilnya itu nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yuli ini, gitu kan? Bertentangan, guys. Yang tidak boleh adalah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Itu yang tidak boleh. Ya misalnya kalau kamu dirampok, ya gak boleh kamu balas merampok. Kalau kamu dipukul, ya kamu tidak boleh membalas memukul. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, menyakitkan, mengecewakan, kamu tidak boleh membalasnya. Kita orang Kristen tidak boleh membalasnya. Begini ya, kita membalas sesuatu tuh yang masuk akal ya. Misalnya gini, kalau dia mukul kita masih boleh membalas mukul, karena kita bayarnya bahwa
jangan masa kasihan padanya. Yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu masih masuk akal. Ya, penggantian yang setimpalnya bisa diganti dengan yang setimpal. Maksudnya bukan setimpal yang sama. Harus bisa bedakan beda antara setimpal yang sama. Saya sudah pernah buat videonya. Nah, jadi kalau Anda dipukul, Anda boleh balas mukul dengan yang setimpal. Mukulnya misalnya 1 kali, balas 1 kali. Tapi ada hal lain yang nggak boleh adalah lakukan yang sama. Contoh, dia merampok Anda, merampok balik nggak boleh. Harus diganti dengan hukuman yang setimpal. Misalnya penjara berapa tahun. Itu biar dia tuh jerah. Kalau tidak dihukum, dia tidak akan jerah. Ini hukuman gunanya adalah buat orang itu jerah. Lalu misalnya Anda diperkosa, jangan perkosa balik. Kasih dia hukuman penjara, biar dia jerah. Jadi ada hukuman itu yang bisa kita kerapkan dengan yang dia lakukan, ada yang nggak bisa, harus kita ganti dengan hukuman lain. Itu logika pikirnya. Itu adalah namanya keadilan, guys. Ya, kenapa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk membalaskan perbuatan mereka dengan setimpal menurut kehendak dan cara Tuhan sendiri. Ya, jadi itu alasan kenapa. Iya, caranya melalui kita. Contoh, ketika kejadian misalnya Tuhan menghukum suatu bangsa dengan gunung berapi segala macam, itu kan Tuhan memakai instrumen ciptaannya, yaitu alam ini untuk menghukum manusia. Atau misalnya Tuhan menggerakkan kita untuk menghukum orang. Makanya hakim itu digerakkan oleh Tuhan itu. Ketika dia tuh mau memberikan hukuman atau memvonis orang, itu dia sedang dipakai Tuhan itu. Tuhan memakai instrumen namanya hakim untuk untuk menghukum orang gitu, ya kan? Makanya ada hakim dunia, ada hakim akhirat. Gini, kalau Anda cuma dihukum di akhirat, apa yang terjadi? Anda bayangkan ya, di dunia nggak ada hukum nih. Jadi Anda tinggal bilang sama para hakim, sama polisi itu, Bapak sih ngapa hukum saya di dunia, Pak? Nanti yang berhak itu adalah Tuhan. Oh, Anda akan bakal dicibirin. Itu urusan akhirat, di dunia urusan kita. Kenapa? Bahaya kalau di dunia itu tidak ada hukuman. Anda bayangkan ya, koruptor, pemerkosa, pembunuh itu lewat melenggang saja. Apa kata hakim polisi? Masuk protes nih, Pak, anak saya dibunuh dia, Pak, tangkap Pak, masuk penjara seumur hidup Pak, atau kemati Pak. Apa kata polisi nanti atau hakim? Ibu, itu hak Tuhan untuk membalasnya, bukan hak kami. Ya, kacau nggak? Kacau, guys. Makanya ayat ini juga nggak logis juga, ayat ini nggak logis. Iya, kalau orang itu percaya sama akhirat, nggak percaya gimana? Misalnya nih, dia bilang gini, kamu kalau kamu perkosa orang, bunuh orang, nanti kamu dihukum di akhirat loh. Di dunia nggak ada hukuman, karena kita tidak berhak menghukum kamu. Wis, kebetulan aku nggak percaya akhirat. Ya, apa-apa bunuh orang deh, kan ada yang mau hukum aku. Mereka tidak berhak kok. Bahkan kita bisa jadi dalil bagi kita. Ketika orang menghukum kita kan, kita bunuh orang nih, dia bilang menghukum kita kan, kamu nggak punya hak untuk menghukum aku, nggak punya hak Tuhan. Kacau nggak dunia ini? Kacau, guys. Kacau dunia ini. Akan jadi di mana-mana pembunuhan, pemerkosaan. Kenapa? Nggak ada hukumannya. Hukumannya diserahkan sama Tuhan. Nggak begitu logikanya. Tengok bagaimana Yesus mengadili di dunia. Yesus mengadili orang-orang di dunia loh, ya kan? Contoh, Yesus membalikkan meja-meja orang jualan merpati di halaman bait Allah. Itu Yesus manusia kan? Posisi sebagai manusia kan? Anggaplah dia itu Tuhan, tapi kan posisi sebagai manusia. Dia bertindak melebihi kapasitas sebagai manusia. Dia menghukum orang itu dengan membalikkan mejanya. Harusnya kan Anda bilang kan, itu bukan hak kamu. Coba. Atau Yesus nggak pernah pernah Yesus protes pada para hakim? Dengar Anda. Pernah Yesus ngomong gini, hei hakim-hakim, kamu itu bukan hak kamu untuk ngomong orang ya. Itu hak Tuhan. Ada nggak? Nggak ada. Dia kan aneh kalau ada orang berpikir seperti itu, percaya begitu dengan dalil tadi, mengatakan bahwa itu hak Tuhan untuk kaum orang. Ya kalau gitu ngapain ada polisi, ngapain ada hakim, bebannya semuanya. Tunggu nanti pengadilan di akhirat. Nggak gitu logikanya, guys. Kacau balau dunia nih, nggak ada hukum. Orang akan berbuat seenaknya, apalagi orang nggak beriman.
ya kan? Enak mereka. Nanti dihukumnya di akhirat kok. Dunia ini aman, kita buat jahat, dia bakal merampok, dia akan gini itu, dia aman, gak ada hukuman. Itu nggak masuk akal. Di situ terbukti nggak masuk akal, guys. Gimana sih logikanya kan? Kenapa kita orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Justru kita diminta untuk mengasihi mereka dan berdoa. Ini bukan berarti membahas kejahatan yang kejahatan, tapi memberikan hukuman itu adalah bukan berarti membahas kejahatan yang kejahatan. Jadi ketika Pak Hakim itu memutuskan orang itu bersalah, dihukum penjara, itu bukan sedang membahas kejahatan yang kejahatan. Hukuman penjara itu bukan kejahatan, bukan, tapi hukuman untuk didik agar orang ini tidak berbuat yang sama. Kalau Pak Hakim merintahkan gini, dia sudah perkosa orang lain, perkosa dia, itu baru kejahatan. Jadi kalau Hakim perintahkan bahwa hukum orang ini masuk penjara 5 tahun karena dia telah memperkosa, itu berarti bukan kejahatan. Pak Hakim tidak sama melakukan kejahatan. Kalau Pak Hakim itu sudah melakukan kejahatan, hukuman itu berarti hakimnya juga bisa kita hukum juga. Hakim, kamu telah melakukan kejahatan nih, menghukum orang itu penjara 5 tahun. Kita tuntut dia lagi kan, hakim ini kan? Kan gitu logikanya, guys. Jadi ketika kita hakim menghukum seorang atau masyarakat menghukum seorang, itu bukan berarti berbuat kejahatan. Anda bisa bedakan antara hukuman dengan kejahatan, harus Anda bedakan, ya, beda sekali. Ketika ada perampok dihukum penjara, perampoknya ada kejahatan, penjaranya adalah hukuman, guys. Kalau seorang perampok dirampok balik, berarti perampoknya kejahatan, orang yang merampoknya balik itu juga melakukan kejahatan. Itu dipahami, guys, bagi pikirnya. Doa supaya mereka bertobat. Nah, kemudian Kododita tadi mengatakan beda dengan Islam. Kalau di kita, gitu ya, kita boleh membalas kejahatan mereka dengan setimpal. Oke ya, kita catat ya. Jadi kita tuh dikasih opsi. Anda boleh berbuat baik dan juga boleh berbuat lebih baik. Enak sekali Islam, guys. Tidak ada paksaan di situ. Islam kan tidak. Ya, kasihlah musuhmu. Opsi untuk tidak mengasihi musuh tidak ada. Ya, itu masalahnya, guys. Berarti kan memaksakan harus mengasihi musuh gitu kan? Itu nggak masuk akal. Sedangkan orang banyak cenderungan di dunia ini adalah orang tuh nggak mau maafkan gitu saja. Buktinya banyak orang yang melaporkan ke polisi, nggak ada orang tuh yang ke rumah dirampok dia udah dimaafkan. Kan nggak gitu. Dia lapor polisi, pengen lihat orang di penjara gitu kan? Itu kebanyakan begitu logika. Itu adalah ngomong tentang keadilan. Keadilan itu adalah menghukum para penjahat. Nggak adil kalau penjahat nggak dihukum, kan begitu logikanya. Maka Anda lihat tuh, ketika ada pembunuh atau penjahat itu lepas dari hukuman, dari vonis hakim, orang banyak protes. Mana keadilan, orang bilang gitu kan? Orang pengen keadilan. Keadilan itu adalah dengan dihukumnya para penjahat itu, guys. Para kriminal itu dihukum, itu baru namanya keadilan. Mereka mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka, gitu kan? Membalas kejahatan mereka dengan setimpal. Setimpal ini artinya kan melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, gitu ya? Enggak, itu enggak setimpal, itu sama, beda. Saya kasih contoh ya, contoh. Anda bekerja dengan bos Anda. Anda apa yang Anda kasih ke bos? Waktu Anda, tenaga Anda. Anda keringat-keringat, kadang sampai berdarah, kena tusuk ini itu semua. Kayak saya kemarin berdarah, nggak sengaja kena pisau ketika saya mau motong apa itu, guys. Nah, itu saya kasih ke bos. Apakah bos setimpal dengan memberi ke saya yang sama? Udah, kemarin kamu kerjain saya kerjain kamu. Kan nggak gitu. Saya ngomong, bos, kasih saya yang setimpal. Apa itu, Bobby? Gaji saya ada, bos. Saya udah bekerja nih. Gaji saya mana? Itu setimpal namanya. Kok bisa bos kasih kurang? Bos, saya kerjanya keras loh, bos. Masa bos kasih ini nggak setimpal, bos? Oh, kamu mau berapa nih? UMR dong, bos. Oke, siap. Itu bersetimpal. Ini setimpal itu bukan berarti sama. Ngerti nggak diduli? Ini sama diduli dengan setimpal itu sama dia. Dia nggak bisa bedakan antara setimpal dengan sama, nggak bisa deh, guys. Masa Anda kerja sama bos, ya, Anda akan bayar setimpal yaitu gaji, Anda malah dibayar bukan dia dibayarin gaji, Anda malah bos itu malah balik kerja sama Anda. Itu nggak setimpal namanya, itu sama. Atau misal gini, saya pegang uang 100.000, saya pergi ke restoran. Apakah kasir itu kembali uang 100.000 saya? Ya enggak. Dia terima uang saya. Bapak mau pesan apa, Pak? Ini uang 100.000 nih. Saya mau pusing deh, saya mau mikir. Pokoknya kasih saya yang setimpal dengan uang 100.000 ini. Saya tunggu di sana ya. Oke, Pak, saya siapin deh, Pak.
disiapinnya semua, datanglah makanan enak itu kan, es krim, ayam goreng segala macam. Saya tong, oh ya setimpal ini. Jadi setimpal bagi uang 100.000 apa? Ya makanan yang harganya setimpal juga. Apakah lalu tiba-tiba protes, ada protes, oh ini kan nggak sama. Saya kasih uang 100.000, kasih juga 100.000. Pak, ini bukan money changer Pak, ini adalah restoran. Yang setimpal sama Bapak itu adalah makan ini. Bapak kalau begitu ngapain pakai restoran ini, kan gitu logikanya. Itu bukti ya, ada 2 orang nih nggak ngerti arti kata setimpal, mengartikan setimpal yang sama. Ya, ini makin nggak masuk akal gitu. Ini yang bikin kita tuh bilang ini nggak masuk akal gitu kan. Memang fakta nggak masuk akal. Setimpal itu nggak paham ada maksudnya setimpal apa. Dulu barter ya, kenal dulu barter, belum ada uang tuh kan. Saya punya padi, ya, saya punya beras 10 kilo, tapi saya nggak punya ayam, nggak punya daging saya. Nah, saya pengen daging nih, tapi saya nggak punya daging. Dulu belum ada uang ya, zaman barter dulu. Apa yang saya kerjakan? Saya bawa padi beras saya tukar dengan daging. Saya bilang, apa yang setimpal daging berapa kilo yang setimpal dengan beras saya? Beras kamu berapa? 10 kilo. Oh, berarti dagingnya 5 kilo. Oh saya, aduh nggak setimpal itu. Kenapa? Harusnya saya 7 kilo dong dagingnya. Masa setengahnya? Ya, kamu nggak mungkin lo makan itu saja kan? Nggak mungkin kan? Kamu harus makan yang beras gitu kan? Ya udah deh, saya ngalah. Ya, oke deh. Maka kita bisa nego kita kan? Mau saya setimpal itu adalah 10 kilo beras, 10 kilo daging. Ya, oke lah. Deal, berarti setimpal kan? Apa saya kasih 10 kilo beras, dia kasih 10 kilo beras, itu kan barter namanya. Ngapain saya bawa? Saya tukar dengan 10 kilo beras ya, best timpal, ini 10 kilo beras. Ngapain? Mending saya diam di rumah, udah punya beras, dia punya beras, ngapain tukar-tukar beras gitu kan? Itu guys. Jadi kalau bisa bedakan antara setimpal yang sama ya, itu sama tuh bukan berarti setimpal, itu loh guys ya. Sama tuh beda lagi kasusnya. Setimpal itu adalah apa yang Anda beri dan diterima itu adalah kadar sama, walaupun yang dibutuhkan itu berbeda. Mau uang dengan barang, mau uang dengan jasa, mau barang dengan barang yang berbeda, yang penting dia setimpal, nilainya sama, bukan barangnya sama ya, nilai sama guys, itu penting. Ya misal kalau kamu dirampok, ya boleh merampok. Kalau kamu dipukul, ya boleh memukul. Kalau kamu dirampok, ya nggak boleh merampok balik. Yang boleh adalah kamu hukum dia penjara 5 tahun misalnya. Nah, kalau kamu dipukul, baru boleh pukul balik. Ya. Karena mukul balik itu bukan kejahatan. Kejahatan itu adalah ketika dipukul pertama kali. Anda tidak salah kok. Nah, Anda memukul orang yang salah itu namanya bukan kejahatan, tapi adalah hukuman. Ketika kita melakukan katuk pada orang yang salah dengan kadar kesalahan yang dibuat, itu namanya bukan kejahatan, tapi hukuman. Beda dengan pemerkosaan, kan itu memang merusak guys. Kalau mukul kan nggak merusak, ya. Intinya adalah kalau anda merasa pun itu merusak, gantilah dengan setimpal lainnya, misalnya masuk penjara gitu kan. Intinya adalah harus ada hukumannya gitu guys. Dan nggak mesti harus sama juga gitu kan. kalau kamu diperkaos, apakah harus diperkaos balik supaya setimpal begitu? Ya enggak, supaya setimpal hukum penjara bisa gitu. Ini guys harus ngerti kata setimpal. Masa diperkosa balik? Itu gak setimpal namanya, itu sama gitu loh. Atau bagaimana ajaran ini menurut Godonditan ini ya? Di sini kemudian dilanjutkan dengan memaafkan, mengampuni itu lebih baik. Lah, bukannya Yesus itu juga mengajarkan mengenai mengampuni? Bukankah Yesus mengajarkan mengenai mengasihi? Masalahnya Yesus menutup opsi untuk balas, itu masalahnya guys. Opsi itu tutup sama dia, itu masalahnya. Ini kita tuh sama kayak kita tuh kan harusnya sholat 5 waktu aja boleh, itu cukup kan, itu wajib. Yang sunnah itu lebih baik lagi. Tapi kita dipaksa untuk harus begini enggak. Udah baik itu cukup itu, gitu loh. Kan misalnya kayak Anda bekerja sama bos 8 jam sehari, udah cukup itu, udah cukup sehari untuk dapat gaji. Anda mau lebih bagus lagi, bos akan nilai Anda rajin, kamu nih bagus jadi karyawan.
Tapi kan nggak masalah kalau Anda cuma kerja 8 jam gitu loh guys. Coba kalau bosnya maksa, itu kan nggak cukup, cuma baik aja. Kamu cuma standar, lebih standar dong. Kamu harus lebih baik lagi. Lembur 2 jam. Nanti bos bilang bahwa lembur 4 jam lebih baik loh. Kurang lagi, lembur 6 jam, akhirnya nggak selesai guys. Akhirnya nanti dipaksa orang nih bahwa lemburnya berapa ribu jam. Aneh itu guys. Harusnya kan opsi nggak boleh tutup. Kalau kamu kerja 8 jam, berarti kamu bagus, standar, kamu layak terima gaji. Kerja 10 jam, kamu bagus, layak dapat gaji, maka saya kasih bonus. Artinya bukan berarti bahwa harus kerja lembur 1000 jam baru kasih gaji, enggak. Kasih bonus, lebihkan gitu. Jadi baik itu dikasih hadiah, lebih baik dikasih hadiah lebih gitu guys. Tetap ada hadiah semuanya gitu kan? Ini kan tidak. Pintanya kasihlah musuhmu, ditutup opsi untuk yang lain gitu kan. Itu masalahnya guys. Berarti ajaran Yesus itu memang lebih baik. Contoh, mari kita... Bukan, ya. Lebih baik itu begini, ya. Kita itu, orang tuh punya kemampuan. Misal, saya bilang kan, misalnya. Kalau kamu mampunya, misal gini, syarat untuk dapat gaji, kerja 8 jam sehari. Syarat dapat gaji. Ya kamu, kalau mampunya 8 jam sehari, misalnya orang ini dia punya urusan di luar rumah, di luar kerjaan, misalnya jatuh harus jemput anak sekolah, masak lagi di rumah, atau ibunya lagi sakit. Nah, kamu penting kerja 8 saja jam udah cukup itu. Kamu terima gaji sebulan. Tiba-tiba dipaksa dia. Itu opsi itu. Punya kamu harus kasih pekerjaanmu. Kamu harus kerja lembur 10 jam. Nah, itu kan kacau, guys. Dipaksa lembur 10 jam. Karena ya itu nggak cukup, opsi itu ditutup. Nah, itu masalah di situ. Ya. Harusnya Yesus kan nggak boleh tutup opsi bahwa cukup berbaik saja, nggak tutup harusnya. Tapi ini tidak. Kasihlah musuhmu. Gitu loh guys. Sebenarnya kalau kita mau pahami ya sebenarnya gini, kata-kata kasihlah musuhmu kan tidak bertentangan dengan, dia tidak mengatakan bahwa kamu harus kasih musuhmu, kan tidak. Atau kalimatnya adalah kamu harus kasih musuhmu dan tidak boleh tidak mengasihi musuhmu. Nah itu kan nggak ada begitu. Dia hanya perintahkan kasihlah musuhmu. Berarti sebenarnya masih terbuka opsi untuk tidak mengasihi musuh. Jadi mereka memaksakan bahwa itu adalah terkunci bahwa kasihlah musuhmu. Jadi kalimat yang jelas bahwa kasihlah musuhmu, mereka bayangkan bahwa nggak boleh nggak mengasihi musuh. Itu fatalnya guys. Pasti Yesus tidak mengunci kata-kata itu. Yesus hanya berkata kasihlah musuhmu. Artinya itu kata bukan kunci. Kalau kunci kalimatnya menjadi kasihlah musuhmu, tidak boleh kamu nggak ngasih musuh. Itu dosa. Itu baru itu kunci. Yesus tidak mengunci kata-kata itu. Berarti kasihlah musuhmu, berarti boleh nggak ngasih musuh gitu loh guys. Itu adalah anjuran, bukan perintah dalam bentuk kuncian guys. Tapi mereka merasa itu kunci gitu loh. Padahal itu masalah di situ. Kalau mereka memahami bahwa kasihlah musuhmu berarti boleh juga nggak ngasih musuh, karena tidak ada kata kuncian seperti harus ngasih musuh, kalau ngasih musuh berdosa, kalau ada kalimat seperti itu, kalau mereka pahami seperti itu sesuai dengan konteksnya, makanya sama dengan Islam. Tapi masalah kan ada yang lain yang mengatakan bahwa jika tempat perbincangan kasih kiri, itu juga masalah guys. Tambah lagi jadi nggak ngerti arti kata simpel gitu kan, tambah masalah lagi gitu kan, tambah logis lagi gitu. Kita lihat ini ya, kita lihat ajaran Yesus mengenai pengampunan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 dan seterusnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Jadi ini ya yang Yesus ajarkan ya, bukan hanya 7 kali. Biasanya sih manusia itu punya batas kesabaran ya. Awas ya, kalau sampai kamu melakukan sekali lagi, maka kamu tidak akan kumaafkan. Itu kan adalah anjuran, bukan kata kunci. Yesus nggak bilang bahwa dia bilang bahwa bukan 7 kali, tapi 77 kali. Dia nggak bilang begini, harus 70 kali. Harus 70 kali. Kalau kamu tidak melakukan itu, berarti kamu dosa. Kan nggak begitu.
Jadi jangan pernah kunci kata-kata Yesus gitu loh. Masalah mereka tuh sedang berhalusinasi, sekarang kan Yesus tuh sudah mengunci kata-katanya. Tidak, Yesus sedang mengunci kata-katanya. Kasihlah musuhmu, itulah kata-kata yang belum terkunci. Ya, ketika dia bilang bukan 7 kali, tapi 7 kali itu bukan kunci guys, gitu loh. Itu lebih baik begitu gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi dia bilang bahwa kamu pokoknya kalau nggak melakukan ini kamu dosa, itu baru kunci namanya. Itu baru kunci. Tapi dia tidak mengalami itu, berarti itu kalimat belum terkunci guys. Tapi entah kenapa mereka menguncinya, itu masalahnya guys. Awas ya, kalau sampai kamu melakukan ini kelima kalinya, maka kamu tidak akan kumaafkan. Itu biasanya kan manusia seperti itu. Tapi Yesus enggak. Dia ngomong sampai 70 kali 7 kali. Itu tidak berbicara mengenai jumlah atau angka. Jadi memaafkan itu bukan berarti tidak menghukum. Beda. Ya. Contoh, ketika orang melakukan kejahatan kan dihukum itu masuk penjara. Dimaafkan nggak? Dimaafkan juga. Tapi tetap menjalani hukuman gitu. Misalnya gini, kan ada tuh misalnya kan ada kejadian ya, ada sering dengar, kalau saya cukup sering nonton persidangan. Misalnya divonis bersalah dia, kan ada adegan tuh sering tuh si terdakwa karena merasa bersalah sama yang korban datang dia kan, dia tahu di penjara aja nih, tapi dengan kan mungkin mau nggak dengan, tapi dia tahu dia di penjara, memang di divonis hukum gitu kan, datanglah dia, biasanya kan datang tuh pelaku yang sadar tobat tuh kan datang ke korban dia, entah itu korbannya, entah itu keluarganya kan datang ya. Saya minta maaf ya atas perbuatan saya sekarang masuk penjara, saya akan tobat di penjara. Nah itu kan tetap dinaikkan hukuman dia kan. Jadi memaafkan itu, mengampuni itu bukan berarti dilepas hukuman gitu guys. Karena kalau semua orang lepas hukuman, tidak ada hukuman, apa jadinya dunia ini? Dunia ini akan penuh dengan kejahatan. Sedangkan kita aja dihukum saja, kita masih banyak dunia kejahatan kan. Orang nggak jejer. Apalagi kalau hukum tidak ada. Itu yang harus kita pahami guys. Ini memaafkan bukan berarti tidak menghukum. Beda ya. Kedua, jadi memaafkan dan menghukum itu dua berbeda. Guna maafkan adalah agar orang ini tidak lepas dari dosanya kayak kita maafkan. Hukuman fungsinya bukan untuk melepaskan dari dosanya. Kayak itu adalah fungsi memaafkan. Hukuman adalah untuk buat dia jerah. Jadi selain dia tuh dilepas dari kesalahannya, dosanya, dia juga harus diingatkan dan dihukum biar dia tuh tidak melakukan lagi, biar jerah guys gitu. Itu loh guys. Jadi fungsinya tuh harus dilakukan dua-dua, maafkan dan hukum guys. Angka ya, dimana kita harus mengampuni sampai 490 kali. Tidak, itu bukan seperti itu. Ini sebenarnya Yesus sedang menyinggung Petrus yang adalah orang Israel, di mana orang Israel ini ya, meskipun dia berdosa, melakukan pelanggaran, mereka menolak Tuhan berkali-kali, setiap kali mereka melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengampuni mereka. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kepada Petrus bahwa seperti inilah kasih, gitu ya, bahwa kamu juga harus mengasihi orang lain, termasuk musuhmu, itu tak terhingga, tidak terbatas dengan jumlah berapa kali. Yaitu yang harus dilakukan oleh kita. Bagaimana kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi, bagaimana? Nyatakan bahwa ajaran mengampuni, ajaran kasih dari Tuhan Yesus ini lebih baik? Iya dong. Sekian dari saya, semoga kita... Ini begini ya, lebih baik kau tidak untuk opsi yang sebelumnya. Ingat, ada orang mengajarkan bahwa selain sholat lima waktu, kamu juga sholat sunnah dong. Ambil sholat sunnah, kamu tuh zikir. Pokoknya yang sholat sunnah diajarkan untuk dikerjakan. Itu lebih baik dibandingkan cuman ajarkan bahwa kamu sholat lima waktu dong. Tapi jangan salah, ya. Yang ajarkan sholat lima waktu itu baik. Yang kasih lebih itu memang lebih baik. Tapi jangan tutup opsi yang jangan salahkan orang yang cuma ngajarkan sholat lima waktu aja, guys. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi intinya adalah yang penting kan dia tidak meninggalkan itu yang wajib.
Yang salah adalah kalau dia nggak sholat 5 waktu, itu salah itu. Tapi kalau dia masih sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah, itu masih benar. Bahkan juga salah kalau dia nggak sholat 5 waktu wajib, tapi sholat sunnah aja, itu baru salah itu. Kenapa? Karena yang wajib dia tinggalkan. Intinya adalah gini, kita tuh nggak boleh untuk opsi. Kalau suatu sudah benar ya sudah, lebih baik ya sudah, ajarkan semuanya. Yang baik diajarkan, lebih baik diajarkan, gitu. Jangan ajarkan yang lebih baik saja. Ya. Ini kalau mau lengkap aja gini misalnya, kamu ya, kalau kamu sholat 5 waktu, kamu tuh harus sholat 5 waktu. Harus detail bahkan. Nah itu yang wajib. Coba namakan ya, mana benar gini. Saya ajarkan begini. Yang pertama saya ajarkan begini ya. Kamu tuh jangan hanya sholat 5 waktu. Kamu juga harus sholat sunnah, zikir, baca Quran. Itu memang baik kan? Lebih baik bahkan. Tapi kan itu tidak detail. Kenapa? Orang dipikir, orang nggak tahu nanti bahwa oh itu apa yang mana wajib mana sunnah, orang nggak tahu lagi. Tapi kan detail begini, gini ya. Kamu harus wajib sholat 5 waktu. Kalau tidak kamu berdosa. Nah, lebih baik kalau kamu sama kita tadi ada lebih baiknya, tapi kan detail dia, detailkannya. Ajarannya tuh lengkap komprehensif gitu. Kalau kamu lebih baik lagi, kamu nggak hanya ngerjain yang wajib, tapi kamu juga yang sunnah, kayak zikir, sunnah gitu. Itu yang baru bener ajarannya guys, lengkap gitu. Sehingga tahu dia, oh, jadi kita tambah bahkan gini. Karena sholat 5 waktu wajib, kamu nggak boleh hanya sholat sunnah, nggak sholat 5 waktu. Justru kamu tuh sebaliknya, kamu harus menjaga 5 waktu, nggak sholat sunnah pun nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu sholat sunnah tapi nggak sholat 5 waktu. Itu namanya detail, orang ngerti, paham banget. Oh berarti dia ngerti dia. Jadi ada 3 poin di situ. Yang wajib sholat 5 waktu nggak boleh tinggal. Sholat sunnah itu hanya bonus. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan lebih baik. Ya orang ngerti poin-poinnya. Coba kalau kita lihat cuman kamu harus sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Dia nggak tahu mana yang wajib mana yang sunnah, nggak tahu dia, kacau dia guys. Maka kita dibilang ya, kamu harus kerja 8 jam baru dapat gaji. Kalau kamu lembur, kamu dapat bonus. Dikasih tahu detail harusnya orang kerja itu. Kalau kamu mau dapat gaji ya, gaji stok, gaji 8 jam. Kalau mau dapat bonus, lembur, setelah lembur kamu sejam bonusnya segini, 2 jam bonusnya segini. Didetailkan itu. Tapi jangan sampai kamu nggak kerja ya. Kalau kamu nggak kerja sama sekali, kamu nggak dapat gaji. Kalau kamu cuman kerja lembur, kamu nggak dapat bonus. Kenapa? Karena kamu nggak kerja sebenarnya. Karena kamu tuh yang penting itu lah kerja 8 jam itu. Di bonus hanya tambahan kalau kamu sudah mengerjakan 8 jam. Itu baru bagus namanya, lengkap ajarannya. Coba cuman gini diajarkan bahwa kamu harus kerja 8 jam sehari dan kerja lembur juga ya, itu lebih bagus. Itu lengkap nggak? Nggak lengkap. Jadi mana lebih baik? Yang lengkap. Islam itu lengkap ajarannya. Dikasih tahu bahwa nggak cukup bahwa kasihlah ini itu lebih baik, nggak cukup, didetailkan semuanya guys. Itu baru ajaran yang lebih baik, itu begitu lengkap. Jadi ada lebih baiknya, ada yang baiknya, ada yang nggak baik. Itu namanya ajaran yang lebih baik itu lengkap. Jadi bukan ngomong masalah bahwa langsung potong kompas, nggak, langsung lebih baik, nggak gitu, detailkan. Kalau kamu mau, kan enak kita kerja jadinya. Oh, kalau bos ngomong bahwa kita kerja 8 jam, syarat minimal dapat gaji, berarti kalau kita nggak mau lembur, nggak apa-apa. Penting kerja 8 jam dapat gaji. Tapi kalau mau dapat bonus ya lembur. Enak orang tahu kan, mesti ngapain. Kalau kita nggak cuma lembur aja, nggak kerja 8 jam, kita jangan dapat bonus. Gaji pun tidak. Oh, orang ngerti guys. Coba kalau ada bilang gini, kerja tuh harus lebih baik tuh harus kerja 8 jam dan lembur. Nggak jelaskan mana yang harus, mana yang dapat bonus, mana yang gaji. Orang nanti akan bingung. Orang semuanya akan kerja lembur semuanya. Karena dia takut nggak digaji, nggak dapat apa-apa gitu. Karena nggak ada detailnya. Mana yang cuma dapat gaji, mana yang dapat gaji plus lembur, bonus, mana yang nggak dapat gaji atau lembur sama sekali. Kan gitu loh berikutnya. Jadi justru Islam lebih baik dibandingkan Kristen. Islam tuh detail lengkap. Kristen hanya ya sepotong saja di ujung guys. Orang nggak tahu, nggak ngerti itu. Kalau dijadikan sepotong ujung saja. Nah, itu poinnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.